malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Kok ada dia nih? Lagi cek sound. Kan ada bintang tamu. Oh, bintang tamu kita Okin. Gue udah kayak Okin belum gini. Gue style gue anak gaul, gue Okin bro. Lo bukan Okin Ordal. Iya. Nanti Okai akan hadir di Midnight Live. Dah. Gitarnya udah gue stem, udah aman. Bener gak sih? Tadi kunci H-nya udah oke sini. Mana ada kuncinya. Nggak ada, oke deh. Iya. Aman Udah, gue mau opening dulu nih. Oke, silakan. Oke, terima kasih Otong ya. Thank you. Udah. Melanjut. Udah oke, itu tadi Otong, kita kasih tepuk tangan buat Otong. Apa kabar penonton? Selasa selalu luar biasa. Iya dong, iya. Penonton sehat ya? Masih semangat? Masih. Harus semangat, kalau nggak semangat nanti dipecat. Jangan dong. Sebelum dipecat siap-siap jilat. Nah, ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal mimpi yang sudah setinggi langit tapi realitanya bikin hati sakit. Waduh. Ada yang marah, ada yang gibah, ada yang pasrah sambil ngelus dada. Ah, ini udah biasa. Ada juga yang bertinyi-tinyi, bertanya-tanya, jangan-jangan Garuda belum siap terbang tinggi. Atau kita yang berharap terlalu tinggi. Jadi timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia usai ditekuk Irak 0-1 dalam laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Minggu 12 Oktober dini hari. Bertanding di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah, skuad Garuda sebenarnya tampil lebih baik daripada saat melawan Arab Saudi di laga perdana. Betul. Namanya juga pertandingan, kadang kita main bagus, kadang lawannya main lebih bagus. Umpan sudah tepat sasaran, serangan udah menekan, tapi gawang sendiri yang kebobolan. Nasib. Nggak pakai lama usai kalah dari Irak, dua nama, Erik dan Patrick langsung jadi omongan. Kalau Erick Thohir disorot sebagai ketum PSSI, yang bawa pelatih Patrick Kluivert dan sekarang lagi didesak buat pecat Kluivert. Apakah ketum PSSI akan dipanggil Menpora? Sama. Oh sama orangnya ya? Lupa saya. Jadi ngaca. Rangkap-rangkap sih jabatannya. Jabatan apa fotokopi KTP rangkap-rangkap ya. Sementara kalau bahas Patrick Kluivert sebagai juru racik timnas Indonesia yang dibahas banyak, evaluasinya numpuk. Jadi dalam laga kontra Irak, skuad Merah Putih sejak awal terus menekan pertahanan singa Mesopotamia. Tapi sampai lebih dari 1 jam skor masih kacamata, mainnya tekan terus. Udah kayak lagi deketin gebetan tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Udah usaha pol-polan tapi nggak pernah jadian. Di tengah kebuntuan, satu kesalahan malah bikin gawang Martin Pas kebobolan. Suasana di Jeddah pecah, kubu Irak bersorak gembira sementara kubu Indonesia berteriak kecewa. Kluivert cuma bisa duduk nunduk. Bahkan pas pertandingan udah kelar semua pemain timnas nyamperin supporter. Lah Kluivert masih aja duduk di bench. Udah jarang. Lagi nggak mood apa emang nggak punya attitude? Dengan kekalahan timnas Indonesia, Kluivert dinilai gagal mewujudkan mimpi timnas dan masyarakat Indonesia. Tentu masyarakat masih ingat habis pecat STY dan rekrut Kluivert. Dulu dengan congkak PSSI bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik. Faktanya kebalik. Tumpah harapan kita. Bukannya bikin skuad Garuda terbang menembus langit, malah transit terus putar balik. Pelatih yang katanya terbaik bukannya angkat trofi, malah angkat koper. Mudik ke Belanda. Gak cuma pemain timnas yang sedih, masyarakat juga sedih, kecewa sekaligus marah. Karena kapan lagi timnas Indonesia bisa punya peluang sedekat itu dengan Piala Dunia?
Jarak 180 menit yang sangat menentukan harusnya dimanfaatkan dengan menyusun strategi matang di lapangan dan meracik pemain andalan untuk diturunkan. Betul, harusnya. Bukan malah pakai strategi dan formasi untuk bahan percobaan. Buat timnas kok coba-coba. Ingat, 2 laga di Jeddah itu bukan sekedar pertandingan tapi laga hidup mati. Betul. Ada prestasi, mimpi, dan harga diri yang kalau diurus asal-asalan jelas kalah dan bikin emosi. Iya, pastinya. Jadi setelah Garuda kalah sama Singa Mesopotamia, tagar Kluivert out langsung trending di mana-mana. Tagarnya jadi trending topik, orangnya malah mudik. Timnasnya jadi acak-acakan, pelatihnya kabur-kaburan. Di medsos netizen pakai tagar itu buat curhat. Banyak yang kecewa sama strategi dan pilihan pemain yang diramu Kluivert di 2 laga krusial itu. Strategi Kluivert dinilai nggak tepat dan terkesan coba-coba, ibarat masak sate bukannya dibakar malah direbus. Cari ramuan baru. Cari ramuan baru. Jangankan yang makan, ayam kalau lihat langsung kaget. Tahu nggak gimana kalau ayam kaget? Ayam. Kenapa gua direbus? Kan mau dibikin sate. Ayam. Terus pilihan dan penempatan posisi pemain juga lebih ngacak dari ramalan zodiak. Sayap jadi back, pelari culture jadi striker jadi penonton. Niatnya total football, endingnya total jebol. Total gagal. Ya wajar masyarakat Indonesia emosi, harapannya tinggi, pelatihnya malah ngasal atur strategi. Iya. Tapi emosi netizen Indonesia juga wajib kita evaluasi karena ada sebagian yang salah arah. Misalnya anak Patrick Kluivert, Justin Kluivert nggak ikutan atur strategi, ikutan jadi sasaran emosi. Jangan dong, iya. Justin Kluivert sampai mematikan kolom komentar di Instagramnya. Emosi boleh tapi jangan serang anaknya, kan kasihan dia nggak ikut-ikutan. Betul. Emosi juga harus jaga attitude, jangan kayak Kluivert attitude-nya butut. Supporter di lapangan nggak disalamin, kalah pertandingan malah mudik ke Belanda, bikin klarifikasi, muter-muter kayak kincir angin. Merespon emosi masyarakat dan netizen Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya bikin surat terbuka yang diposting di akun Instagramnya. Ya elah Bang Patrick, gini amat, kasih statement kok lewat medsos, itu pelatih apa pelakor? Gak pakai bilang maaf, Kluivert bilang kalau kegagalan timnas jadi tanggung jawab penuh dirinya sebagai pelatih kepala. Dia juga bilang meski gagal langkah timnas Indonesia sampai babak keempat kualifikasi Piala Dunia sudah jadi pencapaian bersejarah. Sekaligus standar baru yang perlu dijaga. Standar apaan Bang? Standar gagal. Apa standar coba-coba? Apa standar samping? Buat parkir kali. Parkir kegagalan. Udah kalah, Kluivert seolah masih bangga sama pencapaiannya. Pakai bawa-bawa ranking FIFA. Dia bilang Arab dan Irak itu di posisi 59 dan 58 FIFA, sementara Indonesia di posisi 118 FIFA. Tapi kita masih bisa bertanding fantastis. Come on, Boy ada simpatinya dikit. Bilang maaf kek. Ini malah ngomongin ranking. Situ mau lolos Piala Dunia apa lolos seleksi kuliah? Iya, betul. Sekarang mau Patrick masih di Belanda, di Indonesia atau di Bikini Bottom terserah. Beda Patrick. Yang penting harus segera evaluasi kinerja. Karena dengan lenyapnya mimpi Indonesia ke Piala Dunia, Kluivert berarti sudah gagal capai target yang dikasih PSSI. Masa depan Kluivert bersama timnas Indonesia juga harus ditentukan. Mau lanjut apa out? Manajer timnas Sumarji bilang kalau keputusan terkait masa depan Kluivert bakal diputuskan di rapat Exco PSSI setelah dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Sumarji juga janji bakal blak-blakan terkait evaluasi timnas Indonesia dalam rapat Exco PSSI. Ya semoga beneran dievaluasi. Jangan rapat isinya cuma ngopi,
Sekarang galak bilang bakal belak-belakan, giliran ketum PSSI ambil alih rapat, semua sepakat. Evaluasi sudah sepatutnya dilakukan dan harus segera dijalankan. Karena sepak bola di level kualifikasi Piala Dunia, kelas permainan sudah beda. Harus benar-benar profesional, nggak bisa ngasal. Dan haram hukumnya coba-coba, apalagi sampai jadi blunder. Iya. Karena harga yang dibayar sangat mahal. Iya, betul. Apalagi kalau anak panas jangan coba-coba kan. Iya. Sama ini juga formasi jangan coba-coba. Dia mengatur rencana, gerak salah semua. Oke, kita lanjut lagi. Sementara itu Kluivert bilang belum tahu apakah harus mundur atau melanjutkan kerjasama dengan Timnas Indonesia hingga masa kontraknya habis pada 2027 mendatang. Gak usah mikirin kontrak bang. PSSI siap kok bayar penaltinya. Iya. Bisa nggak ya? Iya. Bayar penalti STI aja bisa. Sebelum bahas lebih jauh, mending kita lihat dulu detail-detail yang bikin Timnas Indonesia keok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke. Terutama blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sebagai peracik tim. Soalnya Coach Kluivert ini suka coba resep baru, cuma yang PD-nya kebanyakan, golnya kedikitan. Omongannya tinggi banget. Nggak takut nyantol di satelit. Jadi sorotan ke Kluivert sebenarnya udah muncul sejak Timnas Indonesia keok dari Arab Saudi. Bukan cuma kalah tapi mainnya juga kayak main gobak sodor, banyakan lari daripada giring bola. Kita yang nonton juga berasa kayak nonton drama Cina, ekspektasinya tinggi, ditungguin sampai habis malah lanjut part 2. Pas nonton part 2 sama aja kayak part 1, sama-sama kalah. Jadi netizen menilai faktor penentuan pemain jadi sumber masalah. Salah satunya menempatkan Yaakob Sayuri yang biasanya jadi gelandang sayap, penyerang sayap, malah ditugasin jadi fullback. Bikin pecinta bola Indonesia nggak habis pikir sama Kluivert. Ibarat punya gebetan bukannya disuruh jaga hati, malah disuruh jaga lilin. Emangnya mau ngepet? Iya. Kluivert juga dianggap melakukan blunder ketika memainkan Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha. Ini juga jadi pertanyaan besar, apa pertimbangan Kluivert menurunkan dua pemain itu? Kalau ditanya saya, ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Namanya juga lagi coba-coba. Selain itu Kluivert juga dinilai blunder karena tetap memainkan Klok hingga 90 menit. Padahal dalam beberapa momen Mark Klok kalah duel di lini tengah. Kluivert udah kayak gebetan bucin, udah tahu toksik, udah jelas nggak sehat, masih aja dipertahanin. Ujung-ujungnya galau, overthinking, kabur. Bisa aja power chest dingin. Tapi tiga pemain itu nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Masalah utama ada di struktur permainan tim yang belum solid dan gaya bermain yang diterapkan Patrick Kluivert. Ibarat hubungan situationship. Muncrat. Situationship. Yang salah bukan orangnya tapi emang rencananya yang nggak jelas. Mau serius belum siap nikah. Mau putus tapi masih butuh asupan dana. Ya udahlah jalanin aja, yang penting Rolexnya jangan disuruh balikin. Sementara di laga melawan Irak, sorotan mengarah pada keputusan taktis Kluivert. Strategi 4-2-3-1 yang dipertahankan Kluivert dinilai nggak tepat karena lini tengah Irak tertutup rapat. Lalu soal keputusan pergantian pemain yang lambat dan nggak berdampak. Terus pemilihan lini depan Mauro Zylstra dirasa kurang efektif alias melempem, bukan karena skill tapi karena Mauro baru kelar naturalisasi dan baru 2 kali main bareng timnas. Itu pun di laga uji coba. Jadi chemistry dan kesamaan visi belum sesuai. Iya, betul. Ya ibarat baru jadian tapi udah dituntut ngerti semua. Harus tahu hobinya apa, makanan favoritnya apa. Kalau bangun tidur nguap dulu apa kentut dulu. Sikat gigi atas bawah apa kiri kanan. Ternyata melingkar. ChatGPT aja nyerah tuh. Iya, benar. Selain gagal ke Piala Dunia, 2 kekalahan di Jeddah juga bikin tren buruk Patrick Kluivert soal laga tandang makin parah. Tercatat Kluivert belum pernah meraih kemenangan dalam laga tandang bersama timnas Indonesia.
Pada laga tandang pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kalah 1-5 pas lawan Australia, lanjut dibantai 0-6 sama Jepang. Sekarang ditambah 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Gak cuma itu, timnas Indonesia juga kebobolan 15 gol dalam 4 laga tandang tersebut. Kalau cuma jago kandang, percuma impor pelatih dari Belanda. Dan kalau gini terus bisa-bisa Garuda jadi lovebird, beli sepasang terus dikandangin. Jangan dong, jangan. Jangan sampai seperti itu kan. Iya. Terus dikandangin dijual lah gitu lovebird. Jangan dong, jangan. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai kegagalan ini tidak lepas dari kesalahan PSSI dalam memilih sosok pelatih. Bung Joy bilang Kluivert bukan figur yang tepat buat memimpin skuad Garuda, terlebih dengan rekam jejak kepelatihannya yang tidak begitu meyakinkan. Ibarat orang nggak bisa baca peta, nekat pergi keluar kota. Buka Google Map, bukannya sampai tujuan malah nyasar ke kuburan. Aduh. Dan memang kalau kita korek-korek lebih dalam, rekam jejak Kluivert sebagai pelatih emang nggak bagus-bagus amat. Karirnya pernah melatih di sana-sini, tapi di level timnas masih minim prestasi. Tapi kalau kata Exco PSSI Arya Sinulinga, Kluivert itu beda. Kluivert itu pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas. Arya juga bilang gak lolos Piala Dunia itu takdir. Kalau menang berkat Pak Erick Thohir, giliran kalah takdir. Kluivert tercatat pernah menjabat asisten pelatih Belanda pada 2012 hingga 2014, kemudian jadi pelatih timnas Curaçao pada 2015 hingga 2016. Dan juga pernah menjadi asisten pelatih Kamerun pada 2018 hingga 2019. Tapi Kluivert belum pernah membawa tim nasional berkompetisi di turnamen besar. Jangankan Piala Dunia, di level regional aja nggak pernah. Terakhir Kluivert melatih Adana Demirspor di Liga Turki, tapi cuma 1,5 tahun karena kontraknya diputus karena performa buruk. Bayangin cuma sekali menang dari 6 laga terakhir. Sama klub Liga Turki dibilang buruk, tapi buat PSSI tetap terbaik buat timnas. Yang penting bisa hadir di malam Natal. Kendala bahasa di ruang ganti urusan nanti. Emangnya ada kendala bahasa ya? Udah nggak ada kayaknya. Orang udah makan keju semua. Dan kalau kita ambil contoh rekam jejaknya di timnas Curaçao, paling pas dengan posisi Patrick Kluivert di timnas Indonesia, posisinya sama-sama menjabat pelatih kepala. Jadi saat dilatih Kluivert, prestasi Curaçao biasa-biasa aja. Tapi setelah ditinggal Kluivert, timnas Curaçao malah berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Curaçao saat ini memimpin klasemen grup B di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Balik lagi ke performa Kluivert melatih timnas Indonesia yang terus menuai kritik. Bahkan kritik juga datang dari pengamat sepak bola asal Belanda, Valentin Dresen. Dalam kolomnya di The Telegraph, dia menilai mantan striker Ajax Amsterdam itu gagal total dan gak pantas melatih skuad Garuda. Dresen bilang kekalahan dari Irak jelas membuktikan kalau pelatih asal Belanda itu gagal mengelola potensi tim dengan baik. Sekarang masyarakat Indonesia tinggal menunggu nasib Kluivert yang bakal diputuskan dalam rapat Exco PSSI. Meski gagal mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Kini perhatian tertuju pada ajang regional yang sudah menanti di depan mata, yaitu Piala AFF 2026. Dari level dunia kembali ke Asia Tenggara. Ketemu lagi sama Harimau Malaya. Piala AFF 2026 menjadi ajang terdekat untuk Indonesia. Turnamen ini akan menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk menebus kekecewaan setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Fakta menariknya, sepanjang sejarah penyelenggaraan, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara Piala AFF, mentok runner up. Ya, dari sini mungkin kita harus belajar sadar kalau mimpi jangan ketinggian, takutnya nyangkut di sutet, kesetrum. Terus jatuh susah bangun lagi.
Dengan skuad muda yang mulai terbentuk dan pengalaman para pemain naturalisasi, publik berharap 2026 bisa menjadi momen kebangkitan dan pembuktian. Amin. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia diharapkan menjadi pelajaran untuk tampil lebih solid dan tajam di level regional. Tapi nggak cukup cuma bibit muda dan pemain naturalisasi. Harus diingat juga timnas yang handal lahir dari kompetisi yang baik dan profesional. Betul, sepakat. Dari data yang dirilis AFC Mei lalu, Liga 1 Indonesia masih tertahan di peringkat 25 Asia. Bahkan kalau dikerucutkan di zona timur, Liga 1 nyungsep ke peringkat 11. Bahkan di kompetisi kasta tertinggi Asia, Asian Champions League Elite, Liga 1 nggak dapat slot, cuma dapat slot di kompetisi kasta kedua dan kasta ketiga. Namanya doang Liga 1 tapi kastanya nggak nomor 1. Rankingnya aja 25. Sama kayak Liga Indonesia baru, namanya baru, isinya orang-orang lama. Iya lagi. Pada akhirnya dari babak kualifikasi Piala Dunia ada pembelajaran yang bisa diambil. Salah strategi, salah formasi bisa mengubur mimpi. Dan yang paling penting kalau sampai salah pelatih, Garuda yang kini terjatuh akan susah bangun lagi. Dan jangan berharap sang Garuda bisa terbang tinggi. Latihan mulu, menangnya entar dulu. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Semangat terus buat timnas ya. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Seperti biasa, namanya juga hari Selasa. Kacau. Apa nih? Kacau. Baru datang udah kacau kan? Lagi nyari tiket buat mudik, Mudik kemana? tapi nggak trending topik. Yang ono kan mudik, makan trending mudik. Nggak ke Indonesia dulu. Iya ya. Saya samperin ah. Oh mau ke Belanda juga? Bikinnya Batam. Belanda dong. Ada-ada aja. Aja ada. Ya udah, namanya juga Selasa, kita akan baca komentar dari Aumania terkait dengan komen sebat kita ya. Yoi. Tema kita malam ini adalah Kluivert lanjut atau out. Oh. Ini dia posternya no. Ganteng juga kita berdua. Ada giniannya sekarang. Ini gimmick baru ya? Baru ini. Oke, langsung saja. Inilah sebat. Oke, kita langsung baca komentar yang Langsung pertama. Temanya Kluivert lanjut atau out dari It's Me.Yan. Ngapain dipertahanin? Mending balik aja ke Bikini Bottom main ubur-ubur sama SpongeBob. Beda Patrick ini ya. Kalau kita terus mempertahankan pelatih yang kayak begini, hasilnya juga begini-begini aja. Cukup sudah kegagalan ini daripada dia terus jadi pelatih timnas. Mending pulang aja, bukan ke Belanda, tapi bantu SpongeBob bikin Krabby Patty. Siapa tahu resepnya lebih manjur daripada strateginya di lapangan. Itu mah Patrick Star. Ini kan kita lagi ngomongin Patrick Kluivert. Iya, salah komen kali ini. Kalau Patrick Kluivert dulu suka makan nasi rendang ya. Iya. Kan dulu sering makan tuh bareng Alex Pastor. Iya, dia makan Padang. Wah, makan daun singkongnya juga lahap dia. Pakai nasi. Kan ada videonya beredar ya kan. Iya. Oke, lanjut lagi komentar yang kedua. Dari @Erya Ananda. Out lah. Dari attitude aja kelihatan kok Min. Masa langsung pulang ke Belanda, tapi kasih statement minimal minta maaf gitu. Udah gitu ditutup lagi kolom komentarnya. Padahal udah ada tim analisis. Tetap aja starting line up-nya ngaco. Ya semoga PSSI bisa evaluasi lah. Paling enggak kan ada FIFA Matchday yang sama Piala Asia.
harus dibenahi semuanya. Ya dia kan pulang kangen juga kali sama keluarga. Minta maaf ya takutnya nanti pas lebaran. Makanya dia mudik duluan nih. Mudik duluan. Ya udah deh. Pokoknya suka-suka Patrick lah ya. Oke, lanjut dari @adriano076. Lanjutkan saja Patrick ini. Wih, mendukung Lanjutkan kemarahan kita. Karena sudah merusak mimpi kita melihat timnas di pentas dunia. Jangan sering-sering marah Adriano. Nanti hipertensi. Sabar aja ya. Kayak penonton nih, sabar terus gak dapat lembur. Kasian juga ya. Lanjut dari @jaka_stage. Kan Mas Kluivert itu kata PSSI proyeknya mau bawa Indonesia bisa lolos Piala Dunia tahun 2026. Menggantikan coach STY. Dan hasilnya kan nggak lolos ya. Ya udah harusnya out untuk pertanggungjawabannya. Mungkin aja bakal sukses kalau bersama Erik ten Hag untuk melatih timnas senior. Karena ketum PSSI juga nama depannya sama-sama Erik. Bawa berkah untuk timnas lebih baik. Wah. Emang sih Erik ten Hag lagi nganggur tuh kebetulan ya. Kalau Pak Erik kan banyak kerjaan. Kalau disatuin siapa tahu bersatu ya. Lanjut lah Bung lah. Berani juga lama-lama ya. Aduh. Oke, lanjut lagi. @thebluespear168. Out aja lah, jadi kecewa sejak timnas kalah 2 kali berturut-turut. Kemarin malah kabur pulang kampung. Kalau beneran serius pakai hati jadi pelatih harusnya nggak tinggalin tanggung jawab gini dong. Give us STY back. Wah, sabar nanti juga dipanggil ke Indonesia. Cuma nggak tahu ngapain. Yang penting kalau sampai dipanggil ya nengok kan. Iya. STY. Anyong Masio. Lanjut dari @dailyinfo. Nix Rasyad. Kalau menurut aku keluar aja. Karena timnas Indonesia kalau bersama Kluivert emang nggak ada perkembangan. Dan juga tidak ada strategi dari coach. Mendingan balik ke era Sintayong aja, lebih seru. Coach dan pemain bisa akrab dan lebih berkembang. Jadi apapun itu, mending Patrick Kluivert out aja. Wah. Nggak ada kendala bahasa nih ya. Ada. Omongan saya nggak ada kendala bahasa maksudnya. Di ruang ganti pun tidak ada ya. Tidak ada. Lanjut. Ya memang. Ya kan Kluivert emang lagi out ke Belanda. Iya. Dia belum in ke Indonesia dia. Nanti in lagi. Kalau dipanggil. Oke, Rendra Putrawan 60. Sebaiknya mending pecat aja si Patrick Kluivert jadi pelatih Indonesia, udah kalah. Mending ganti aja lagi sama mantan pelatih Sintayong, dijamin Indonesia pasti menang. Uye. Wah, bola itu bundar ya. Kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau kalah mulu ya sedih juga ya. Iya. Ya namanya juga bola itu bundar. Iya. Kalau bola itu kotak susah ditendang kan? Yang nandang Tantri. Oke, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Sampai tua yang kau mau menjadi muda tanpa arah pasti. Kita terlalu berbeda, tak perlu dipaksakan juga. Mungkin kita tak harus bersama. Memang kita bukan ini jalannya. Buka mata hati dan percaya, berjalan temukan cahaya.
terlihat sempurna terpajang di lubang tengah. Di belakang kita mengekang dan meredam jiwa yang membara, yang mengalir, tak akan bisa bersama. Tak perlu dipaksakan juga. Mungkin kita tak harus bersama. Memang kita bukan ini jalannya. Buka mata hati dan percaya. Berjalan temukan cahaya. Sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Tak harus bersama di saat kita seperti lainnya. Memangnya terbiasa berdua, beri waktu untuk berkaca. Sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Kalau ini bukan takdir kita, terimalah kenyataannya. Kalau ini bukan takdir kita, sendiri-sendiri kita temukan bahagia. Terima kasih. Hai, selamat datang di Midnight Live Okin dan Kai. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Okin, selamat datang. Kai, selamat datang. Kita ngobrol-ngobrol aja langsung kan. Wah, temukan bahagia. Jadi apa arti dari lagu ini, Temukan Bahagia? Kai, atau Okin dulu? Kayak dulu. Kai. Jadi lagu Temukan Bahagia ini sebenarnya menceritakan, biasanya kan kalau putus hubungan itu tuh identiknya dengan galau ya. Iya. Ya identiknya dengan galau gitu. Tapi sebenarnya terus biasanya kan salah satu menyalahkan pihak lain gitu kan. Tapi di sini sebenarnya poinnya bukan itu sih. Kadang kalau misalkan hubungan udah nggak jalan tuh kadang-kadang bukan salah siapa-siapa gitu. Tapi kayak emang hubungannya aja udah nggak bisa ngesing gitu. Kayaknya emang nggak bisa nih gitu. Kalau sendiri-sendiri malah temuin bahagianya sendiri kan. Oke. Mungkin hubungannya bermasalah karena ada kendala bahasa di ruang ganti. Offside Offside. Gimana Kin? Iya, bola kemarin. Enggak, ini kan lagi ngomongin ini musik bahagia, kita. bener, iya. Gimana Kin? Temukan Bahagia ini inspirasi dari mana? Sebenarnya nggak ada inspirasi khusus, tapi waktu itu kita pas lagi workshop sama Mas Petra Xiaomi juga, kita lagi kayak mikirin kayak temanya apa ya kira-kira, terus kayak kepikiran kayak sekarang kan banyak juga yang punya hubungan, yang satunya pengen serius, tapi yang satunya masih pengen main-main. Nah jadi sebenarnya kayak perpisahan tuh nggak tentang perselingkuhan doang, nggak tentang yang negatif-negatif doang, tapi ketika kita sudah menjalani hal-hal yang positif tapi ternyata tidak works juga ya emang harus bisa aja gitu. Ternyata, Apakah single ini nanti akan masuk ke album kedua? Enggak, karena sebenarnya ini adalah bagian dari explore kita sebelum album kedua rilis nanti. Jadi kita setelah album pertama kita emang nggak terpatok, kan album pertama kita banyak sama Laila Manino juga gitu kan, ya kan. Terus akhirnya setelah album pertama kita pengen lebih banyak explore sehingga kita menemukan nanti di album kedua tuh bakal lebih seperti apa gitu. Oke. Tapi kapan sih project Oka ini dimulai tepatnya? Oke, as a band ya. Iya. As a band sebenarnya itu pas COVID ya kita udah ada obrol-obrolan gitu. Iya. Oh, udah cukup lama. Iya, udah Iya, cukup lama. jadi Tahun kita kan 2022 ya? iya, jadi kan kita dulu teman main dia kakak-kakak aku dari kecil. Jadi aku udah kenal. Bukan. Bukan, enggak ke situ arahnya. Emang beneran, aku kenal dia dari pas aku masih SMP Jadi soalnya. pas dia SMP Iya. kita tuh sempat manggung bareng sebenarnya. Ada manggung bareng terus haho-haho. Emang dibayar buat awang. Oke. Manggung bareng terus kita juga sempat reguleran dulu main di bar-bar, kafe-kafe selama 3 tahun. Oke. Ini Yayo ya. Hao sekarang ya. Saya juga pusing ini. Ya akhirnya setelah 3 tahun kita main reguler terus kayak bikinnya sesuatu yang lebih serius lagi, lebih ke industri lagi gitu. Menghasilkan pastinya kan. Insya Allah. Insya Allah. Pasti pernah berantem dong ya. Namanya juga
pertemanan Iya. kan, as a band gitu kan. Iya, iya. Lebih Ada ke nggak? miskom aja sih Lebih- sebenarnya. Miskom. Iya, karena Kalau lebih yang berantem-berantem gitu. benar, karena lebih juga berantem juga sebenarnya nggak personal, tapi kayak mungkin masalah kerjaan, mungkin ada Oke. ini, tapi ya semuanya kan diselesaikan dengan baik-baik juga. Gitu. Kenapa Kai langsung tertarik untuk masuk dalam proyek ini? Karena sebenarnya itu kesepakatan berdua sih ya. Iya, iya. Kita tuh waktu itu punya back then tuh kita punya luka yang sama lah gitu. Oke. Kita punya maksudnya sakit hatinya sama gitu. Maksudnya we've been through something. Ya, We've been through something terus kita tuh ada buat satu sama lain ya kenapa nggak serius aja gitu. Oke. Iya, makanya namanya oke, everything's gonna be okay. Oh itu, everything is gonna be okay. Ada juga beberapa lagu oke, salah satunya adalah Antara ya, Iya. viral banget itu. Amin. Antara, Amin. khususnya di TikTok ya, FYP, sering FYP. Tahu nggak FYP? For your page. Kalian sendiri ada nggak metode khusus atau memang dirancang khusus begitu ya dalam menciptakan lagu yang bisa menarik perhatian, apalagi nih di sosmed gitu kan, disaksikan oleh jutaan orang. Apa proses kreativitas di balik itu semua? Sebenarnya ya Sebenarnya kalau misalnya kita punya ramuan pastinya, kayak semua lagu kita pasti viral ya. Cuma kita juga sebenarnya kita nggak punya satu ramuan pasti. Cuma kita mikirin apa sih sebenarnya yang lebih pendekatan ke orang-orang zaman sekarang gitu. Karena kan Iya. makin kesini sebenarnya kisah orang tuh makin aneh-aneh juga gitu kan, kayak apa sih kayak zaman-zaman sekarang tuh? ya kayak ada inilah 5 day truce Iya, gitu terus Oke. kayak Situationship gitu. ya situationship itu kan masuk akal Iya. juga jadi Udah kayak banyak cerita-cerita yang beda dari zaman dulu Iya, ya. dan hubungan cintanya lebih kompleks gitu Benar-benar. kan. Iya. Ada tips nggak mungkin bagaimana bisa bertahan di industri hiburan yang tentunya sekarang kan semakin kompetitif ya, apalagi dengan kemajuan digital dan Iya. sebagainya. Gimana Kin? Lihat ini Kin. Kalau menurut saya pribadi sih sebagai orang yang di industri musik gitu ya, ya tugas kita kan sebenarnya bikin karya aja terus kan. Jadi karena biar kita bisa terus ada. Sebenarnya kita juga sebenarnya nggak nganggapnya berkompetisi ya, karena saya pribadi juga ngeliat di dunia musik ini sebenarnya unik banget ya, karena kita tuh sebenarnya yang tidak ada di dalamnya tuh nggak ngerasa sikut-sikutan sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya lebih banyak ke saling support gitu. Iya. Makanya jadi gimana caranya ya? Ini kayaknya fans berat nih ya. Ya. Ini live ya? Ya jadi intinya ya Iya. kita terus bikin lagu, terus berkarya, dan itulah yang bisa bikin kita juga dalam tanda kutip fan service untuk pendengar kan, karena pendengar kita juga pasti pengen nungguin apalagi sih yang baru, karya-karya terbaru dari kita gitu, Iya. atau dari musisi-musisi favoritnya gitu. Betul. Apalagi fansnya kan banyak banget ya. Bukan main. Tahu banget ya. Tapi setuju gak Kay dan juga Okin soal saat ini banyaknya platform atau wadah untuk menampung sebuah karya musik. Ya. Jadi itu kan juga ikut mewarnai industri musik tanah air ya Kay. Ya. Bagaimana Kay melihat ini? Apakah ini juga ngebus lagi lagu-lagu yang akan diciptakan atau yang sudah diciptakan, atau memang apa yang menjadi harapan kamu soal kemajuan industri dan juga teknologi digital saat ini? Menurut aku sih sebenarnya itu sebuah wadah yang baru buat kita. Ya. Sebenarnya kan itu malah sebenarnya berkarya jadi lebih bebas. Kalau kita Betul. ngambil positif, Betul. kalau kita ngambil positifnya ya, berkarya jadi lebih bebas. Terus kayak platform udah banyak, jadi maksudnya kita bisa start anywhere gitu. Iya, Bisa start iya. dari mana aja, mau dari anywhere lah gitu. Dan dengan proses kreativitasnya juga lebih terbuka gitu kan. Iya, Lebih betul. gimana sih ngomongnya? Mungkin kalau kita kayak ngeliat gitu. 10 atau 15 tahun lalu gimana Ya. kita ngeliat strugglingnya para musisi buat datang ke Betul. kantor label gitu, Ya, buat ngasih benar, CD-nya yang ditumpuk bertumpuk. Sekarang Ya. positifnya caranya kita bisa lebih mudah, tapi ya tantangannya juga pasti lebih banyak lagi Ya. gitu. Pastinya pasti. ya. Intinya bagaimana kita terus mengeksplor, menggali terus ya. Yes. Kreativitas agar bisa terus bertahan di industri ini. Nah terakhir mungkin Kai dan juga Okin, Yes. apa harapannya untuk industri musik tanah air, apalagi kemarin ada ribut-ribut soal royalti. Iya. Berat ya. Live ya? Cari amannya aja, cari amannya aja. Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya soal kemarin sebenarnya lebih baik, saya pribadi lebih berharap kita bukan saling nuntut tapi saling memberi aja sih. Misalnya mungkin dari segi penciptanya juga dengan penyanyinya lebih saling menghormati, jadi kayak
apa yang lu pengennya butuh apa, gue bakal kasih gitu gimana, tapi bukan saling nuntut satu sama lain gitu. Sama ini Kak, contohnya kayak kita waktu itu beberapa kali recycle lagu juga iya, kan. iya, Ya kita beberapa kali recycle lagu juga, maksudnya itu kan kita dapat support dari senior-senior kan. Oke. Jadi sebenarnya dari semua hal itu yang penting apa ya, hierarkinya kita ikutin gitu. Terus kayak kitanya juga dengan apa ya, dengan manners gitu. Ya intinya ikutin apa yang Karena ada. kita kan ngalamin kita 2 kali recycle. Yang pertama Possessive and Naif kita berhubungan langsung sama Mas Pepeng. Betul. Yang kedua Cinta Begininya Tangga kita berhubungan langsung sama Mas Johandi. Jadi kita benar-benar yang kita itu bukan as a business awalnya, tapi kita benar-benar datengin beliau, ngomong langsung, izin, Mas kita mau recycle nih gimana gini dan akhirnya mereka pun mensupport juga. Jadi kita sih ngerasa selama yang kita lakuin kemarin hubungan kita cukup baik dengan mereka. Jadi clear aja gitu sih menurut kita ya. Yang penting komunikasi terus dijaga. Betul. Iya. Betul. Kita doakan semoga sukses terus. Amin. Oke. Sukses juga. Tunggu project-project selanjutnya. Fansnya udah gak sabar nunggu perform berikutnya yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Dan langsung saja kita sambut, ini dia. Oke. Aku bisa terima meski harus terluka, karena aku terlalu mengenal hatimu. Aku telah merasa dari awal pertama kau takkan bisa lama berpaling darinya. Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Mana mungkin terus jalani cinta begini, karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi. Kembalilah pada dirinya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.